Ini tuh 0,001 BNB untuk nge-audit token duit. Yeay! Jadi persiapin dulu BNB sama token-token yang mau dimigrasi yang mana, walletnya yang mana. Hai Duiters, kenalin nama aku Della dan kalian sekarang lagi nonton podcastnya Duit sama aku, of course lah sama aku. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang audit sama migrasi yang bakal dilakuin sama token duit. Kalian pasti udah tahu kan, pasti yang udah nantengin Telegram udah beberapa kali kayak dikasih teaser kalau token duit udah selesai diaudit sama salah satu auditor token atau auditor kripto lah dibilang. Nah, platformnya yang auditor ini itu udah sering banget dipakai sama beberapa project lain, jadi udah banyak banget project-project lain yang udah pakai auditor ini juga. Dan sekarang token duit juga pakai auditor ini untuk nge-audit token duit. Yeay! Nah, nama auditornya itu Solidity Finance. Kalian bisa search aja di Google tentang Solidity Finance. Tapi kali ini aku bakal bahas tentang hasilnya untuk token duitnya ini apa. Nanti kalian yang mau baca, linknya aku bakal taruh di deskripsi ya. Di description box itu. Kalian bisa lihat nanti di sana. Oke. Yang pertama itu kalian harus tahu dulu nih, sebenarnya di audit itu untuk apa sih tujuannya, untuk apa sih dilakuin audit token. Nah, yang pertama itu sebenarnya untuk ngelihat di smart contract atau kode-kodenya itu apakah ada bug yang bisa merugikan atau juga ada malware yang benar-benar bisa ngerugiin antara si developer dan juga ke publiknya nanti. Nah, itu dicek tuh di token ID-nya nanti. Ada nggak bug atau malware yang kira-kira bisa ngerugiin nih? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk optimasi kode di logic fungsinya, atau di coding-codingannya itu dioptimasi lagi sama si auditor. Terus juga ada optimasi gas cost, atau misalnya cost yang bakal dipakai di tokennya itu dioptimasi lagi sama tim auditornya, yang jelas itu Solidity Finance. Dan juga untuk ngelihat workflow dari tokennya itu sendiri, kayak tokennya ini kerja untuk apa aja sih, kemana aja sih, kayak dicek juga ekosistemnya itu juga. Nah, terus di sana kalau teman-teman lihat juga, di sana juga bakal ada audit reportnya. Nah, di situ ada tabel gitu, bentuknya kayak tabel. Nah, di situ ada kurang lebih, kalau nggak salah 19. Nah, di 19 itu duit udah berhasil ngelewatin 18. Yeay. Jadi ada 18 aspek yang udah duit penuhi dari 19 aspek itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu nanti tinggal diklik aja dan dibaca-baca sendiri ya. Terus juga selain hasil audit, di situ juga ada grafik atau alur tokennya kemana. Di situ udah kelihatan di sana. Jadi kalau teman-teman mau tahu hasilnya, langsung klik aja link yang ada di description box dan nanti dibaca-baca lagi. Selanjutnya, sebelum aku move ke migrasi, teman-teman yang mau tahu tentang apa sih perbedaannya token duit 1 sama token duit versi 2, itu singkatnya tuh gini. Di token duit versi 2 ada penambahan beberapa fitur, itu anti-bot, anti-dump, juga ada sell tax-nya, dan juga ada beberapa fitur-fitur lain yang udah kita tambahin. Kalau teman-teman mau lihat lagi atau mau tahu lebih banyak detailnya, perbedaan antara token versi 1 sama versi 2-nya, ini di atas aku udah cantumin videonya, jadi bisa diklik dulu kalau mau nonton, abis itu balik lagi ke sini kita bahas detailnya migrasinya. Di migrasi duit ini nanti bakal ada 3 fase. Yang pertama, itu ada fase yang kita lakuin sebelum adding liquidity. Lamanya itu 10 hari. Jadi, sebelum kita adding liquidity, ini fase 1, lamanya 10 hari. Setelah 10 hari itu, kita bakal adding liquidity. Di fase 1 ini, kita bakal lakuin selama 10 hari, dan itu sebelum adding liquidity. Catat ya, sebelum adding liquidity. Tanggal 11 sampai tanggal 21 Januari. Jadi setelah tanggal 21 Januari, itu proses migrasi fase 1, kita rangkum dulu, kita kelola dulu datanya,
Lalu nanti kita bakal distribusi tokennya pada tanggal 26 sampai 27 Januari. Itu yang fase 1. Jadi diingat lagi ya, 11 sampai 21 Januari fase 1 sebelum adding liquidity. Oke? Nah, terus ada fase 2. Nah, fase 2 ini lebih lama lagi, sedikit lebih lama, yaitu 3 bulan. Jadi teman-teman yang belum sempat ikut fase 1, untuk migrasi fase 1 bisa ke fase 2, itu kita akan provide 3 bulan. 3 bulan. Nah, di situ bakal dilakuin setelah proses adding liquidity di Decentralized Exchange atau DEX. Gitu. Catat ya, fase 2 3 bulan. Setelah adding liquidity. Nah, terus yang ketiga ini lebih lama lagi nih. Itu berlangsung selama 6 bulan, tapi waktunya belum kita tentuin kapan, tapi itu waktunya 6 bulan. Dan rasio di fase 3 ini juga sedikit berbeda. Itu kita bakal berlakuin 50-50. Jadi kalau semisal teman-teman migrasi 1000 nih, kita cuma kasih 500 aja. Jadi setengah-setengah. Jadi makanya jangan sampai kelewatan fase 1 atau fase 2 ya. Terus mungkin bakal banyak banget ada yang nanya, terus token versi 1-nya gimana, Min? Terus token versi 1-nya nanti diapain? Nah, token versi 1 ini udah nggak akan kita pakai lagi. Jadi otomatis kita bakal kirim itu ke data wallet. Ya bisa dibilang semacam di burn gitu. Jadi itu bakal masuk ke data wallet dan itu bisa otomatis di burn, jadi nggak bisa dipakai lagi. Kira-kira biaya selanjutnya itu ada biaya nggak sih? Ya, ada. Karena di blockchain itu pasti selalu ada biaya, tapi nggak mahal-mahal banget lah. Nah, aku jelasin dulu ya satu-satu. Yang pertama itu ada gas fee. Nah, gas fee-nya itu kurang lebih ya 30 ribuan gitulah. Itu kurang lebih loh. Itu tergantung sama harga BNB. Sekarang kan lagi turun nih, bisa aja lebih murah. Kemarin aku coba migrasi kan, itu tuh cuma ngabisin 11 ribu kok kalau nggak salah gas fee. Terus yang kedua itu ada migration fee. Nah, migration fee ini untuk yang punya token di atas 10 ribu. Jadi yang punya token 20, 30 ribu itu bakal kena migration fee. Nah, kurang lebih tuh ngitungnya gini. Boleh nggak sih aku nulis dulu? Ntar ya. Biar lebih jelas juga kelihatannya di kamera. 0,01. Kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh 0,001 BNB ditambah 0,00003 BNB per 10.000 token gitu. Jadi cara ngitungnya nih, semisal aku punya 20.000 token, kan bakal kena migration fee tuh sebanyak 0,003 BNB. Kalau aku punya 20 ribu, jadi 0,00003 BNB itu dikali 2. Nah, setelah itu nanti ditambah sama 0,001 BNB. Nah, itu deh nanti yang bakal jadi migration fee. Itu juga nggak terlalu mahal kok kalau nggak salah. Kemarin aku kan sempat migrasi 2 kali ya. Jadi itu kemarin untuk migration fee-nya itu juga nggak sampai 20 ribuan sekian. Ya sekitar kurang lebih 9 ribuan juga deh kalau nggak salah. Jadi ya di total-total kemarin aku migrasi itu sekitar 20 ribu gitu. Jadi kalau teman-teman punya token di bawah 10 ribu, nggak kena deh tuh itu yang namanya migration fee. Tapi kalau di atas 10 ribu, itu teman-teman bakal kena migration fee. Nah, terus juga nanti jangan kaget juga kalau ada proses approval. Nanti kalau misalnya kalian migrasi, itu yang pertama akan ada approval dulu. Jadi konfirmasi untuk approval dan juga konfirmasi untuk migrasinya kayak gitu. Jadi kalian nanti ikutin aja prosesnya untuk ngeconfirm berapa biayanya. Itu juga nggak mahal-mahal banget kok. Jadi siapin BNB ya terutama BNB Smart Chain,
BSC atau BEP20. Itu yang harus kalian siapin sebelum kalian migrasi. Nanti untuk linknya kalian bisa cari atau migrasinya di migrate.tokenduit.com. Nanti bakal aku taruh juga di description box link untuk migrasinya. Jadi kalian tinggal klik itu dan nanti konekin ke wallet kalian. Untuk tutorial wallet connect sama cara migrasinya nanti aku buat di video terpisah ya. Jadi siapin aja dulu token DUI-nya, atau kalau mau serok di bawah sekarang juga nggak apa-apa sih. Jadi persiapin dulu BNB sama token-token yang mau dimigrasi yang mana, walletnya yang mana. Prepare yourself, besok kita tanggal 11 kita bakal migrasi, so jangan lupa tanggalnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe sama komen, dan juga jangan lupa share ya, biar holder-holder yang lain juga tahu nih kita bakal ada migrasi. Kalau teman-teman masih bingung juga, silakan ke Telegram, di sana kita ada CS juga. Jadi teman-teman kalau bingung tinggal chat aja di sana, nanti CS kita yang bakal bales. Sekian dulu ya video untuk hari ini dan sampai jumpa.